fasik ya. Fasik itu kan general ya. Jadi seperti apa itu ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kemudian juga membual. Nah, membual itu kan bukan seperti kayak orang membunuh ya. Enggak, kelihatannya enggak terlalu berbahaya gimana ya. Kemudian juga orang yang berkata bohong ya, itu kan kelihatannya cuma simple ya. Tapi ini kan berhubungan dengan lidah, berhubungan dengan hati, berhubungan dengan pikiran. Ya segala sesuatu yang kelihatannya nggak bahaya, ternyata Tuhan nggak suka. Ya, orang benar tidak akan menyukai hidup di dalam dosa. Ya, pagi hari ini berbicara juga kepada saya, kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih melakukan hal ini? Di dalam hati pun kita bisa berdosa pada Tuhan. Ya, mungkin kita iri, mungkin kita kepahitan, mungkin kita sakit hati yang berkepanjangan, tidak bisa mengampuni. Kita harus bertobat Bapak Ibu, karena apa? Sekali lagi orang benar diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya tapi percaya di sini baik-baik semua. Amin ya. Baik-baik semua, mukanya baik-baik di sini ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, orang benar, bagaimana sikap hidupnya? Orang benar akan selalu bersuka cita. Nah, ini saya mau tanya, bersuka cita ini gampang atau susah Bapak dan Ibu? Siapa yang ngomong gampang? Tidak ada yang angkat tangan. Yang ngomong susah? Tidak angkat tangan juga. Yang bingung? Atau semua di sini pada clueless gitu ya, nggak tahu bagaimana ya. Aduh, kalau saya ditanya itu bersuka cita itu susah-susah gampang Bapak Ibu ya, kayak nano-nano. Kalau misalkan lagi enak ya gampang ya. Kalau misalkan diberkati bersuka cita gampang. Tapi kalau lagi dalam masalah, saya mau tanya, siapa yang tetap tersenyum dan tertawa? Nanti dipikir agak nggak beres Bu Ivon. Kalau udah ketawa-tawa sendiri kan ya kan, ya nanti dipikirnya nggak beres nanti. Bukan, maksudnya di sini ini sukacita dari dalam hati ya. Kenapa sih sukacita? Orang yang bersukacita itu Tuhan tetap memerintahkan kita untuk bersukacita. Karena orang yang bersukacita dikatakan di Nehemia bab 8 ayat 11. Saya pasti percaya semua tahu ayat ini. Nehemia bab 8 ayat 11 dikatakan, sukacita daripada Tuhan itulah perlindunganmu ya. Tapi kalau di King James it's your strength, jadi kekuatanmu ya. Nah, jadi kalau kita memiliki sukacita dari Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk menjalani apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberi kekuatan itu tuh Bapak Ibu, untuk kita tetap bisa berjalan maju. Kalau orang yang sudah kehilangan sukacita, wah habis dunianya. Itu seperti semangat, harapan, itu semua hilang. Dan seperti kayak orang dan akhirnya yang mengikuti adalah stres, depresi, dan segala macam itu akan mengikuti. Pasti ya. Dan penyakit semua itu akan muncul. Semua dari hati ya. Jadi sukacita ini pasti akan diberikan kepada orang yang hidupnya benar. Di ayat mana? Di ayat yang terakhir tadi kita baca 12 dan 13. Itu dikatakan dengan jelas di sana bahwa semua yang berlindung padamu akan bersukacita ya. Mereka akan bersorak-sorai kapan? Selama-lamanya. Bukan cuma pada saat diberkati, tapi selama-lamanya. Kenapa? Bahkan dikatakan sebabnya. Karena Tuhan menaungi mereka, dan karena engkau, karena Tuhan, kita orang benar akan bersukaria, orang-orang yang mengasihi nama Tuhan ya. Karena ada perlindungan, karena ada penyertaan Tuhan, karena ada perkenanan dari Tuhan, maka apapun yang kita alami, kita masih tetap bersukacita. Bisa. Kalau kita ngomong gak bisa Bu Ivon, saya sudah gak bisa, saya sudah gak punya kekuatan untuk bersukacita, sudah saya coba, gak bisa. Memang dengan kekuatan sendiri gak bisa Bapak dan Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Di saat mengalami masalah yang paling titik rendah pun, Tuhan akan memberikan kekuatannya, sehingga di dalam hati kita masih bisa melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih bisa gak apa-apa, berkata gak apa-apa, aku bisa berjalan bersama Tuhan. Ada hope, ada harapan, dan sukacita itu akan bisa kita
dengan apa? Bukan dengan ketawa-tawa sendiri, tetapi dengan kita masih tetap punya semangat untuk melakukan apa yang Tuhan berikan tanggung jawab pada kita untuk kita lakukan. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sebagai kesimpulan, ini masih ada 2 menit, saya nanti akan pakai untuk kesaksian. Tetapi kayak kesimpulan dulu. Kesimpulannya adalah bahwa Tuhan memberkati orang benar. Orang benar itu apa? Orang benar adalah orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang benar pasti akan memiliki sikap hidup yang bisa dilihat oleh orang lain dan Tuhan yang akan menilainya. Melalui Mazmur 5 ini kita bisa melihat ciri-ciri orang benar. Yang pertama adalah ia suka berdoa dan menyembah Tuhan. Yang kedua, ia membenci dosa, menjauhi segala kejahatan dan mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, ia akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, saya mau kesaksian. Sebetulnya saya mau kesaksian ini, saya bergumul Bapak Ibu. Hati saya sebetulnya masih agak sedikit teriris-iris, tapi saya mau bersaksi karena Tuhan itu mendorong saya untuk bersaksi. Ya, siapa yang hari Minggu lalu pergi ke PTC atau Pakuwon Mall karena ada undian di sana, yang suka mungkin belanja terus masukin kupon. Nah, oh enggak ada ya. Oh, kalau saya enggak ada ya. Pak Bayu enggak? Oh, enggak. Pak Markus, loh Pak Markus kan suka ke PTC enggak ya? Oh, enggak. Ngopi. Pak Santa juga enggak. Oh, enggak ada ya. Waduh ya, puji Tuhan saya bersaksi di sini jadi ada kekuatan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena waktu hari apa itu? Hari apa? Minggu ya. Nah, hari Minggu kemarin ternyata itu adalah pengundian periode ketiga yang hadiahnya luar biasa Bapak Ibu. Ada Innova Zenith, kemudian ada HP, ada sepeda motor. Dan saya seumur hidup dari kecil sampai besar gak pernah menang. Bahkan papa saya kalau misalkan beli undian, Wan, sobek kupon undiannya karena kamu pasti hoki. Saya masukkan, biarpun itu di Singapura dimanapun tidak pernah menang Bapak Ibu. Bahkan acaranya Pak Bayu waktu lalu ada undian, saya pun juga tidak menang, tidak pernah menang. Jadi saya ini bilang ini, wes naik undian, pokoknya gak mungkin menang. Saya masukkan semua itu, tapi saya tetap masukkan karena apa? Ya eman kok gak dimasukkan, udah belanja. Lah hari Minggu kemarin semua udah pada di atas tempat tidur, saya sudah santai-santai. Di WA 8:30 sama teman saya, Van, kamu menang Innova Zenith Pakuwon undian. Hah? Saya begini, what? Hah? Saya menang Innova Zenith. Dan saya lihat itu sudah jam 9 kurang seperempat dan kamu hangus karena kamu tidak hadir di sana. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada yang lebih menyakitkan di hati kalau dapat tapi nggak hadir. Itu sakit, sakitnya itu di sini, diiris-iris. Semua itu langsung WA saya sampai full ngomong gini, kamu kok nggak datang kenapa? Kamu kok nggak datang kenapa? Loh, kamu kok nggak datang kenapa? Kamu tahu nggak kamu menang? Kamu tuh yang apa sih? Kamu tuh harusnya kasih surat kuasa ke saya. Kamu tuh gimana sih? Saya tuh sampai gini, Tuhan, kok cairan mesih tau hidupku ini yo? Langsung ya, ini udah gak pernah menang. Sekali ini menang, dapat Innova Zenith, enggak juga hadir. Akhirnya saya cuma bisa berlinang air mata. Suami saya bangun, kamu tahu enggak? Aku menang si Innova Zenith. Dia tidur langsung kaget. Hah? Innova Zenith? Sekarang kita pergi ke Pakuwon bagaimana? Kamu tuh ngawur kok jam 9 malam ya wis bagus ini, tahu enggak? Jadi dia juga ikut ngenes. Tapi saya tiba-tiba di hati saya, ini kesaksian yang saya tidak bohong. Hati saya ini, walaupun saya nangis, hati saya ada yang seperti melingkupi supaya apa? Supaya nggak sakit hati. Itu saya nggak pernah mengalami seperti itu. Saya tetap bingung, kenapa hatiku kok nggak kayak gimana ya? Walaupun sedih, naik ya ngomong tapi nggak sampai sakit hati. Akhirnya saya tuh ngomong ya wis lah, saya Hanong mungkin belum hoki, ya sudah. Waktu malam saya didorong sama Tuhan, kamu tetap harus bersyukur. Kamu tetap harus bersyukur. Akhirnya saya tetap memuji Tuhan, Bapak Ibu. Saya lakukan. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih. Saya bersyukur, saya menyanyi karena apa? Walaupun aku nggak ngerti Tuhan, kenapa kok saya nggak di hati, kok nggak di
diarahkan ke PTC waktu itu untuk hadir, ya nggak tahu, tapi saya bersyukur. Akhirnya besok pun, saya langsung terkenal Bapak Ibu. Bahkan rumah di tetangga di belakang itu sampai nggak kenal saya, sampai rumah di mama saya itu sampai begini, Noninya tinggal di sini ya, betul ya? Rumahnya masih di sini? Enggak, udah pindah kan, udah menikah. Menang inovasi ini, Cek Emani gak datang. Wih, saya terkenal Bapak Ibu. Sampai temannya itu Pak Jim itu juga, istrimu menang inovasi ini ya, gak mau ambil. Saya itu, saya jadi selebriti langsung gitu. Tapi terkenalnya karena gak ngambil, ya gak enak itu. Tapi Tuhan tetap beri kekuatan untuk saya bersyukur. Nah, apakah saya menuai hal ini yang baik? Iya, karena hari Minggu itu juga suami saya ini aneh, gak pernah ada customer yang telepon Minggu itu tiba-tiba ditelepon, kamu pergi ke Banyuwangi besok, pokoknya apa, kamu pergi ke Banyuwangi besok. Dia langsung pagi-pagi, malam itu jam ambil kereta jam 10, ya langsung dia pergi ke Banyuwangi, dan di sana langsung closing PO dengan jumlah yang sama dengan Innova Zenith. Beri kemuliaan pada Tuhan. Saya percaya karena apa? Karena saya diberi kekuatan. Saya bilang bukan kekuatan saya, kekuatan dari Tuhan untuk saya tidak ngomel. Sebetulnya kalau misalkan waktu itu saya mau ngomel, saya mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok kayak gitu sih, gak adil tau gak? Aku udah gak pernah menang, itu bisa. Tapi saya tidak, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Dan memang lebih baik dalam bentuk PO dan juga order. Karena apa? Kalau inovasi ini itu misalkan saya nanti jual harganya tidak segitu, bukan? Pasti turun. Tapi kalau proyek tetap ya segitu, ya kan? Tidak akan berkurang. Dan saya percaya itu yang terbaik bagi kami. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu bagikan pada pagi hari ini. Materaikan Tuhan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan, dan hidup kami akan diberkati. Terima kasih Bapa, dan juga memberkati kami semua yang hadir dengan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Pekerjaan kami, kesehatan keluarga kami Kau berkati ya Bapa, dan juga pelayanan yang Kau izinkan dalam hidup kami Kau berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita mari mendoakan bersama lain. Berdiri, lanjutkan sederhana doa Ya, selanjutnya kita menghadiri dua masa Indonesia dan mendoakan kota Surabaya dan seluruh gereja Indonesia, khususnya di Petani. Mari kita doakan untuk pembicaraan buat kita semakin terima kasih Bapak buat pesan
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih Tuhan buat pagi hari kami boleh rasakan kuasa-Mu, kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami. Bahkan apapun beban persoalan kami Tuhan, kami percaya di dalam Kau Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru bagi hari Bapa. Bahkan kemenangan boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat firman-Mu kami boleh teguhkan Tuhan, untuk kami terus Tuhan belajar Tuhan hidup kami, untuk menjadi orang benar Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bawa hidup kami Tuhan, untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bu Yvonne yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan, pekerjaannya, keluarganya Bapak. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu Kau bawa Tuhan, bagi jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri pada pagi hari Tuhan, dan kami kembali beraktivitas masing-masing. Kami percaya pernyataan nyata buat kami. Mari kita angkat tangan kita dan memberkati Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya pakai ini katakan amin. Kita pelaku firman dalam nama Yesus. Yes. Berkati. Makan.
Terima kasih.